Kalau kita datang ke dokter, kita bertanya bagaimana tubuh kita untuk senantiasa sehat, lalu dokter akan memberikan dua jawaban sederhana. Pertama, bagaimana kita menjaga pola hidup dan pola makan. Kedua, bagaimana kita senantiasa menjauhkan diri dari segala macam pemicu-pemicu penyakit. Maka di situ kita dapat merenungkan, ternyata untuk mendapatkan tubuh dan fisik yang sehat, maka kita harus senantiasa olahraga, menjaga pola makan, menjaga pola hidup, dan hindari pula pemicu-pemicu penyakit yang menyebabkan tubuh kita rusak dan sakit. Tidak ada manfaatnya olahraga kalau kita mendekat pada pemicu-pemicu penyakit. Tidak ada faedahnya ketika kita menjaga pola hidup kalau ternyata kita mendekat pada pemicu penyakit. Ini pula yang kita analogikan dan kita kiaskan, bahwasanya beribadah kepada Allah bukan hanya kita harus mengerti tentang ketaatan apa bentuknya, tapi kita harus mengerti apa perkara keburukan supaya kita mampu menghindari perkara keburukan. Sehatnya kita di dalam agama yaitu bagaimana kita dalam kehidupan beragama, kita harus mengerti apa yang menjadi jalan ketaatan, dan kita harus mengerti tentang perkara keburukan supaya perkara keburukan itu tidak menimpa kepada kita dan tidak terjadi pada agama yang kita cintai. Di antara perkara keburukan yang harus kita mengerti pernah disampaikan oleh seorang sahabat yang mulia, yaitu Umar radhiyallahu anhu. Dalam sebuah riwayat dari Ibnu Abi Saibah diterangkan bahwasanya Umar pernah menerangkan perkara yang merusak kehidupan agama apabila tiga perkara ini menempel dalam kehidupan agama yang kita cintai ini. Apa tiga perkara yang disampaikan Umar radhiyallahu anhu? Perhatikanlah dalam riwayat Ibnu Abi Saibah ketika Umar bertanya kepada Ziyad bin Hudair, "Ya Ziyad, ala ta'lam ma yahdimul Islam?" Wahai Ziyad, kamu ngerti gak perkara apa yang merusak kehidupan Islam itu? Ziyad kemudian menjawab, "La a'lam, aku tidak mengerti apa perkara yang merusak Islam dan sendi-sendinya Islam." Maka kemudian Umar mengatakan, "Ma yahdimul Islam salasah." Perkara yang mampu merusak Islam itu ada tiga. Apa tiga perkara yang mampu merusak Islam itu? Yang pertama adalah zallatul alim, tergelincirnya orang alim. Di sini kita paham bahwasanya tergelincirnya orang yang alim itu membawa kerusakan kepada agama yang kita cintai. Karena kerusakan yang ditimbulkan apabila seorang alim sudah terpeleset bukan hanya menimpa kepada dirinya, tapi menimpa kepada orang-orang yang mengikutinya. Kita bayangkan kalau orang yang jahil, orang yang bodoh terpeleset, maka kerugian hanya akan menimpa kepada dirinya. Tapi orang alim ketika dia dipuja, ketika ia dipuji, maka sesungguhnya ketika dia terpeleset, orang-orang yang mengikuti dan memujanya tidak akan pernah berhenti untuk mengikutinya walaupun dalam keadaan yang salah. Inilah yang harus menjadikan kita faham bahwa obat dari penyakit yang pertama adalah ketika kita berilmu, ketika kita mampu untuk ittiba kepada Nabi, jangan pernah ta'assub ataupun fanatik, karena tidak ada yang maksum di atas muka bumi kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peganglah apa yang dikatakan oleh Imam Malik, kullun yu'khadu wa yutraku qawluhu illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap perkataan boleh kita ambil dan boleh kita buang kecuali perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hal yang mampu merusak agama yang kedua adalah zidalul munafiq bil Quran. Banyaknya orang-orang yang alim, alimul lisan, dia alim di dalam lisannya tetapi dia munafik. Dia mendebat orang-orang yang berada di atas kebenaran. Dia mendebat dengan menggunakan dalil, mengutip ayat, mengutip riwayat, kemudian dia sampaikan bukan untuk menegakkan kebenaran, tetapi untuk melemahkan kebenaran. Inilah yang dinamakan subhat. Inilah yang menjadikan kita memahami penyakit yang kedua yang merusak sebagaimana rayap yang merusak kayu, yaitu adalah ketika orang-orang yang munafik bertebaran di akhir zaman dan mereka punya keistimewaan, mereka hafal Quran, mereka mengerti hadis, mereka mendebat pembawa kebenaran dengan menggunakan ayat dan hadis. Lantas apa obatnya untuk menghadapi hal semacam ini? Obatnya adalah bertanya kepada ahlul ilmi untuk menghadapi mereka. Kita harus percaya kepada ahlul ilmi yang memberikan waktunya untuk Islam, memberikan kesungguhannya untuk mempelajari Islam. Maka
ambillah jawaban dari ahlul ilmi untuk menjawab batil orang-orang munafik yang mereka senantiasa ingin menjauhkan kaum muslimin daripada hakikat agama yang benar. Kemudian yang ketiga, perkara yang mampu merusak Islam adalah a'immatul mudillin, berkuasanya penguasa yang menyesatkan dari jalan Allah yang lurus. Mereka menceraikan kitabullah, mereka menceraikan sunnah dalam kehidupan, mereka meminggirkan kitabullah dan sunnah dalam parit-parit kehidupan yang tidak mereka hargai. Mereka kemudian menjauhkan umat dari hakikat tauhid, mereka menjauhkan umat dari hakikat sunnah. Maka sesungguhnya ketika kita mendapati keadaan ini menimpa kepada kita, maka kemudian kita harus berdakwah, kita sampaikan bahwasanya kewajiban kita adalah kembali kepada kitabullah dan kembali kepada sunnah. Lalu kemudian kita berusaha untuk tidak memberikan sesuatu apapun dari ketaatan kecuali ketaatan itu tidak bertabrakan dengan kitabullah dan sunnah. Jangan sampai pula penyesalan kita untuk membenarkan apapun yang salah, ketika penyesalan itu akan menyebabkan kita menyesal ketika berada di neraka nanti. Karena di antara penyesalan penduduk neraka yaitu ketika mereka memberikan ketaatan kepada pemimpin dalam perkara-perkara yang menyimpang. Itulah 3 perkara yang mampu merusak Islam yang harus kita pahami, khususnya untuk anak pribadi dan umumnya untuk kita semua.